ketika ada kata saya, ego di situ, ketika saya, aku mulai ego, disitulah mulai, sehingga tidak ada kepercayaan. Karena kata wi itu bertujuan percaya, seperti saya katakan tadi di seorang nahkoda. Kita bersama, tetapi satu nggak percaya jadi masalah. Jadi masalah. Wi itu bertujuan trust. Berarti trust itu beda ya Pak dengan, misalnya ada kata trust dan belief kan. Ya. Trust itu lebih apa ya? Mempercayakan full istilahnya gitu ya. Betul. Ya. Kenapa saya lebih senang mengatakan trust ketimbang belief? Karena kata-kata trust itu saya menyerahkan itu sepenuhnya. Iya, tanpa syarat. Iya, kan? Trust itu menyerahkan sesuatu tanpa syarat. Seperti istri saya menyerahkan kepemimpinan keluarga ini tanpa syarat. Iya, kan? Kalau orang menyerahkan sesuatu dengan syarat, itu pasti akan masalah. Belief dengan trust. Belief itu pengertian saya. Saya menyerahkan jika. Ada kata itu. Kalau trust tidak boleh dalam berkeluarga, makanya ya banyak terjadi perceraian. Karena dia menyerahkan itu ada syarat. Saya mau begini kalau ekonomi kita begini. Saya mau begitu kalau uangnya di tabungan deposito kita tapi trust serahkan pada pemimpin keluarga, suami saya. Bagaimana ya peranan istri Bapak ya, kemudian supporting anak itu seperti apa gitu loh, di situasi yang sangat dapat dikatakan sangat sulit ya, nggak enak ya kan. Semua bisnis itu mengalami krisis ekonomi, krisis perputaran keuangan, krisis income ya, krisis juga penuh dengan tantangan dan masalah gitu loh. Nah, kemudian tadi kan kita sudah cerita juga banyak divorce, banyak perceraian. Nah, Bapak kan sebagai seorang entrepreneur ya, sebagai seorang pengusaha gitu loh. Nah, peranan terbesar istri Bapak ya sebagai seorang, dapat dikatakan sebagai seorang coach ya, sebagai seorang pelatih lah ya. Karena kan dalam prinsip kebenaran itu kan seorang wanita itu kan sebagai penolong. Kan ada istilah begini juga guys, keberhasilan seorang pria itu sangat ditentukan oleh wanita pasangan hidupnya atau pasang hidupnya, wanita yang di belakangnya kan. Nah ini peranan istri Bapak nih ya dalam kondisi situasi seperti ini itu seperti apa gitu Pak? Ya, memang seperti Mas Ajok tadi sampaikan bahwa istri sebagai penolong atau mungkin istri sebagai coach ya, betul sekali. Jadi begini, saya kembali kepada ilustrasi atlet atau mungkin di bidang apapun ya. Sebenarnya dengan situasi pandemi yang seperti ini, semua sektor bisnis terhantam, nggak ada yang tidak ada. Ya toh, ya mungkin ada yang makin baik, itu keajaiban Tuhan saja ya toh. Tetapi hampir 90% saya katakan semua terhantam, terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Ya. Tetapi seorang coach itu melihat istri, melihat suaminya sedang mengalami. Sama seperti saya seorang atlet pada waktu itu, saya harus bertanding, sebenarnya sudah lelah sekali, sudah nggak mampu, sudah ingin menyerah. Meskipun kesadaran kita sedang di arena, kita seorang
istri memberi supporting, kamu bisa, kamu tinggal ini, kamu tinggal itu. Nah, dukungan itulah yang penting gitu. Enggak, kamu harusnya begini, pasti kamu bisa menang. Nah, seperti itu. Sama ketika semua sektor terkena, para pemilik perusahaan mulai berguguran, berjatuhan. Sekarang itu tidak berbicara kaya, miskin, menengah, semua terkena dampaknya. Betul kan? Baik orang kaya, miskin, semua terdampak ya. Terdampak. Ya. Yang kaya hilang, ya hilangnya banyak. Yang miskin hilang, ya tetap kena. Nggak ada ya. Ini menarik, Pak. Sebelumnya berikut. Kayak ada orang berpikir, wah kalau orang kaya aman-aman saja sih ya. Orang miskin lebih susah. Itu siapa bilang? Iya toh? Ya saya tidak akan mendahului kehendak yang kuasa yang atas, tetapi karena saya juga bergerak di bidang usaha, saya sendiri merasakan. Selalu tetangga kiri kanan teman, oh Pak Santoso enak karena bla bla bla. Tapi dia tidak tahu. Ya, saya akan berkata jujur. Seorang entrepreneur itu berani mengatakan yang jujur. Iya toh? Iya. Bisa atau tidak bisa, sedang turun atau sedang naik atau stuck, itu harus disampaikan. Karena tadi yang sudah saya singgung, ya Mas Aja ya tadi, ketahui kita, ya saya sampaikan kepada karyawan saya, kita sedang seperti ini, gitu. Ya, nggak usah malu, ya, karena kita sudah sepakat untuk bersama. Sama istri juga saya nggak perlu gengsi. Tadinya istri harus saya siapkan uang untuk kemana kita siapkan, ya kan? Kita tidak lagi mengatakan aku sekarang tidak punya. Kamu berbicara saya gengsi, ya pasti saya malu kepada istri saya. Nah, dia tetap, istri akan mensabar, ayo begini, ayo begitu, harus ambil posisi ini, harus. Itulah pentingnya istri. Makanya di dalam perjanjian pernikahan juga istri seorang penolong, atau kata lain keberhasilan suami itu tergantung istri, di belakangnya dia istri, ya istri yang benar loh ya, bukan di belakang yang lain loh ya. Ya istri kita berbicara bukan istri ya, bukan istri suka selingkuh ya. Istri bukan, ini berbicara karena entrepreneur yang berhasil itu harus punya nilai-nilai. Saya menemukan banyak pebisnis di Indonesia itu tetap memegang nilai-nilai. Itu yang berhasil loh. Itu yang berhasil dan masih coba di Indonesia. Coba yang nggak punya nilai-nilai, dia lari ke luar negeri kan, akhirnya ketangkep juga kan gitu loh, ya kan? Itu nggak punya nilai-nilai. Tapi yang punya nilai-nilai tetap bertahan di Indonesia. Dia mengalami masalah, ya memang itu kejadian, tetapi dia punya nilai di perbankan. Jadi seperti itu. Nah, peran anak-anak, mungkin kan setelah istri pasti kalau karena saya berkeluarga pasti di anak-anak. Anak-anak itu saya ibaratkan sebagai supporter. Jadi dia tetap mendukung. Dukungan anak-anak macam-macam. Ada yang dia semakin taat, atau dia mendoakan. Seperti itu. Anak-anak, fungsi anak-anak di keluarga saya, anak-anak saya sebagai supporter. Papa bisa. Bahkan anak-anak saya ngajak diskusi kan gitu. Diskusi, sebenarnya diskusinya enggak ya mungkin bobotnya enggak inilah dia belum mengerti tentang bisnis, tapi diskusi kecil itulah yang mendukung saya tentang bentuk dukungan bagi saya. Coba sebagai contoh real Pak ya, yang Bapak alami di rumah ya. Anak Bapak tuh gimana ya kesehariannya, sikapnya mensupport itu loh? Ya, jadi begini ya, anak pertama biasanya dia ketika tidak terjadi situasi seperti ini, anak-anak saya acuh, ya biasalah gitu. Saya datang juga nggak mau, saya pergi juga karena dia tahu bahwa saya keluar itu bekerja. Nah, salah satu sekarang dengan adanya situasi seperti ini, anak saya yang paling kecil itu di tahun usia 8 tahun, naik kelas 3. Setiap saya menggunakan baju yang rapi, anak saya selalu tanya, kamu kemana? Padahal infonya tidak boleh kemana-mana kan gitu loh. Di rumahnya, di rumah saja. Ya, satu anak saya lebih perhatian.
Terus anak saya yang agak besaran, dia sering duduk ngobrol kan. Iya. Ngobrol. Nah, hal-hal seperti inilah ya saya merasakan bahwa dukungan mereka, supportif mereka. Pada hari-hari sebelumnya ketika masuk situasi normal-normal, anak-anak bersantai aja. Papanya pulang ya pulang, papanya pergi ya pergi, gitu ya. Nanti kan tahu gitu loh. Ketika seperti ini kok ada care, ada perhatian. Nah itu salah satu bentuk. Dan memang anak-anak yang pertama yang besar-besar ya sudah kuliah, ya SMA, ya dia lebih tertib, seperti itu. Kalau saya perhatikan ya, berarti kan keluarga Bapak Santoso ini guys ya, itu keluarga yang dapat dikatakan keluarga yang rukun ya, keluarga yang rukun, suami istri saling support, anak saling support juga, mendukung yaitu orang tuanya dalam keadaan yang seperti ini gitu. Nah, sebelum lebih lanjut Pak ya, kan Bapak seorang entrepreneur ya, pasti Bapak juga punya harapan ya terhadap anak Bapak, masa depan mereka ya kan, bagaimana mereka juga harus bisa berhasil, bahkan lebih berhasil dari Bapak sendiri kan gitu ya. Nah, ya cita-cita kan seperti itu ya. Nah misalkan ini sebagai yang umum yang terjadi ya, misalkan bapaknya becak gitu ya kan, pasti ingin anaknya nggak ingin menjadi becak gitu loh. Ya terus becak lagi nih, mekayo lagi kan. Nah bapak kan seorang pengusaha, ya kan, pasti bapak ingin anak bapak juga bisa menjadi pengusaha yang lebih sukses, lagi, lebih berhasil lagi kan. Nah mereka kan di situasi sekarang, mereka itu masuk di situasi yang dapat dikatakan tuh generasi milenial, ya generasi milenial. Bagaimana bapak mewariskan sebuah nilai ya dari keberhasilan yang bapak miliki itu supaya anak bapak punya nilai yang sama, bahkan nilai yang tinggi, lebih berhasil. Nah dari bapak sendiri gitu. Ya untuk anak-anak ke depan, boleh saya katakan menjadi anak milenial. Kepada anak-anak saya sendiri saya katakan inilah waktunya. Situasi seperti ini bukan waktunya untuk kamu bersedih, bukan waktunya untuk kamu meratapi permasalahan kondisi orang tua atau yang lain. Justru waktunya kamu menemukan diri kamu, membangun potensi yang ada. Jadi anak-anak milenial itu harus memiliki wawasan yang jauh, harus memiliki keberanian untuk menemukan dirinya. Jangan terpuruk, jangan ikut-ikutan. Zaman susah ya kita harus begini, kita santai, kita jangan. Justru saat ini anak-anaknya harus berani menggali potensinya. Anak-anak saya saat inilah waktumu. Kamu lebih baik dari orang tua. Dengan semangat itu kamu akan belajar harus bagaimana menghadapi situasi. Di kemudian hari kemungkinan akan lebih berat lagi. Tapi ketika sekarang dia sudah melatih diri, makanya dia akan menjadi seorang pemenang. Jadi anak-anak milenial harusnya sekarang berani menemukan dirinya. Potensi apa yang ada dalam dirinya. Gali terus, jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut jatuh sakit. Seorang atlet kalau takut sakit ya nggak pernah jadi seorang atlet. Seorang petinju ketika takut dipukul ya dia nggak akan pernah menjadi juara atau pemenang. Masalah itu adalah sebuah cara kita untuk bangkit, memperbaiki kesalahan. Sekarang ini kita sedang dilatih untuk keluar dari permasalahan, untuk lebih baik lagi. Keren juga ya. Jadi
kita ngobrol singkat guys, ya, tapi penuh dengan inspirasi, penuh dengan nilai. Jadi teman-teman yang dari sana jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe. Karena begini ya, kuliah, misalnya kuliah nih Pak ya, mahal loh. Belajar dari pengalaman Bapak ya, berapa tahun ya Bapak merintis? Berapa semester itu ya? Ya. Kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun ya? Kurang lebih 20 tahun. Dan 20 tahun itu bukan waktu yang singkat, ya. Tetapi kalau kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat itu menjadi singkat. Ya. 20 tahun adalah perjalanan yang cukup lelah. Ya. Tetapi kalau kita isi sesuatu yang bermanfaat, ya, gali potensi itu kita tidak pernah lelah. Kenapa saya sampai saat ini tetap mau bangkit, mau semangat? Karena saya isi sesuatu untuk menemukan lagi. Ya. Anak-anak milenial harusnya lebih lagi seperti itu. Harus berani lagi. Contoh umpamanya mereka yang belum berkeluarga ya. Kalau yang sudah berkeluarga itu waktu bingung mau melangkah, takutnya berdampak pada istri, anak dan macam-macam. Ya. Bagi anak-anak milenial yang masih single, hantam saja, maju terus. At least dia jatuh sendiri. Gitu. Benjol sendiri. Kalau sudah keluarga, benjol mikir dia harus. Tetapi bagi saya, karena kita sudah ada kata sepakat tadi, ya udah kita maju. Benjol bersama. Nah, ini yang harus kita bangun. Anak-anak milenial, anak-anak muda, jangan takut untuk memulai, menggali potensi Anda. Bahwa Anda bisa berhasil. Tuhan memberikan rezeki itu sama. Tinggal cara kita untuk memperoleh itu, mau berjuang, berlelah atau tidak.